Tes tes tes, cek sound cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Kayak kali ini kita coba agak sedikit relax pakai musik. Yo, oke. Kali ini market sedang lumayan tersenyum ya teman-teman. Kalau kita lihat dari crypto bubbles, di sini sudah mulai market crypto sudah mulai hijau ya. Kayak beberapa koin sudah mulai hijau, ada juga yang masih merah. Ini karena kalau saya lihat ini si wormhole nih. Nah, dia tuh naiknya kemarin sampai ya hampir 30-40%-an. Jadi sekarang turun ya, jadi dia merah sendiri nih, merah gede. Itu juga dengan si core dan yang lainnya ya. Tapi intinya hari ini atau di malam ini ya tepatnya, market sedang hijau lah atau bullish. Kalau kita lihat sekilas di sini ada perubahan ya di di Fear and Greed Index. Nah, sebelumnya kan ada di 80 atau 81 yang itu masuk ke dalam kategori Extreme Index. Extreme Index. Sorry nggak ngomong. Ke Extreme Greed. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke greed kembali atau ada penurunan nih. Dari yang tadinya investor tuh greedy atau rakus atau tamak, nah sekarang mulai ke fase greed lah, tamak biasa. Itu mungkin ini juga ada pengaruh dari kemarin ya, penurunan market khususnya Bitcoin yang dipimpin oleh Bitcoin itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Oke, kita langsung masuk aja ke market outlook. Nah, di sini saya contoh ambil market Bitcoin nih. Nah, di sini untuk Bitcoin terlihat banget ya. Jadi setelah dia mengalami penurunan yang cukup drastis, saya coba buatkan. Nah, ini kan sudah saya kasih tanda. Jadi setelah dia konsolidasi, kemudian dia diterpa oleh isu kemarin tentang manufaktur US yang sedang naik. Nah, kemudian dia langsung turun, dia breakout dari konsolidasinya, kemudian dia turun. Nah, di sini terlihat dia tidak berhasil break dari support terkuatnya. Dia hanya bisa mantul dan membuat konsolidasi, dan perlahan dia breakout dari trend line. Nah, di sini terlihat ya, dia sudah breakout dari trend line, which is itu adalah tanda bahwa Bitcoin ini sudah mematahkan trennya. Jadi di awalnya tren penurunan, nah sekarang dia sudah patah nih tren penurunannya, atau tren bearishnya sudah patah. Nah, untuk selanjutnya kemanakah arah harga Bitcoin gitu ya. Nah, mungkin ini akan berjalan dulu menguji resisten terdekatnya, yaitu mungkin bisa di sini. Ini ada lumayan, ini bisa jadi resisten. Saya melihat di sini ada resisten. Sorry. Oke, di sini ada resisten, kemudian di atas ya. Jadi Bitcoin akan nanti menguji dulu karena ini belum close ya candlenya, candle yang terakhir ini belum close. Dia akan menguji dulu dua resisten terdekatnya. Jika dia berhasil resisten pertama, tentunya pasti ke resisten terdekat. Namun fokus saya di sini adalah ketika harga masih di dalam pembalikan arah, ini Bitcoin hanya perlu mempertahankan harga di area tersebut ya. Nah, di area 65 sampai 67 itu kalau Bitcoin bisa bertahan itu bagus. Nanti bakal ada demand yang cukup tinggi ketika Bitcoin bertahan di harga segitu. Nah, kemarin tuh kan dikhawatirkannya Bitcoin break dari support yang terkuat ini ya, support terkuat di sini. Nah, kalau break bisa-bisa Bitcoin akan terus melanjutkan tren penurunannya. Nah, ini Bitcoin alhamdulillah sudah bertahan, bahkan sudah
breakout dari trendline atasnya. Jadi ini adalah bagus sekali untuk jangka panjang ya, untuk ya intinya dia akan berbalik arah lah gitu ya. Nah, saya juga ini ada sedikit info. Saya juga sudah masuk tadi di LRC ya, atau loop ring. Saya masuk ketika dia breakout. Nah, ketika dia memantul di sini, saya masuk. Ya, sekarang harganya sudah ada di atasnya. Jadi ini market crypto saat ini semua sudah kembali merah ya, berkat dari sentimen baik dari Bitcoin. Kalau kita lihat sekilas dari pandangan ekonomi makro, kenapa dia bisa naik gitu ya. Nah, ternyata kemarin itu memang ada pidato FOMC atau ya suku bunga lah, yang kita tahu juga kalau misalkan ada berita-berita keuangan, misalkan si Jerome Powell tuh udah ngomong, biasanya ada kenaikan tuh, ada perubahan lah di pasar-pasar aset. Nah, mungkin itu juga salah satunya, dan juga alasan kedua juga mungkin bisa jadi karena Bitcoin halving ya, yang sebentar lagi akan melakukan halving. Jadi sekitar di tanggal 14 April lah, sekitar 14 April dia akan halving. Oke, kemudian juga di video sebelumnya saya sudah pernah bilang, jadi sebelum halving itu biasanya Bitcoin akan turun dulu. Kemudian nanti institusi biasanya akan masuk untuk borong barang. Nah, ini juga menjadi catatan penting ya untuk trader dan investor kripto. Jadi di keadaan super mega cycle ini kita harus melihat penurunan sebagai opportunity atau kesempatan. Jadi ketika kemarin turun, bahkan konsolidasi lama kemudian turun, itu banyak investor atau trader yang malah takut untuk borong ya. Itu berbeda banget dengan trader atau investasi skala institusi atau investor skala institusi kayak misalkan Michael Saylor, BlackRock. Itu mereka ketika harga turun malah borong lebih banyak ya. Nah, inilah ketika naik nantinya ya institusi akan tetap untung, sementara trader kripto yang retail mungkin akan gigit jari atau ya sampai akhirnya bisa mengeluarkan meme andalan saya ini nih. Semua orang pengen beli di harga murah, tapi saat harga itu datang mereka takut. Nah itu. Jadi bedanya retail sama institusi, mereka melihat penurunan sebagai opportunity. Oke, nah untuk penutupan atau terakhir di time frame per daily ada yang unik juga sebetulnya dari kenaikan Bitcoin ini. Jadi ketika kita tadi melihat market outlook di time frame per 1 jam, dia sudah bearish ya, sudah bullish sorry. Nah, namun kalau kita lihat di time frame per daily, meskipun dia sudah breakout dari trendline yang sudah saya buat, tapi di sini satu candle ini belum menunjukkan dia breakout ya, karena dia harus penutupan sekitar 9 jam lagi. Nah, jika di time frame per daily ini dia bisa close di atas trendline, nah itu bisa membuat angin segar ya untuk harga Bitcoin itu sendiri atau juga market. Apalagi kalau dia bisa breakout dari kesini nih, itu akan sangat bagus ya. Nah, tapi memang sepertinya untuk Bitcoin hari ini dia akan bisa breakout jika tidak ada sentimen buruk ya. Mungkin dia bisa breakout kemudian retest breakout ke sini. Jadi mungkin bisa ke 69.000 atau ya ke sekitar 69 ribuan lah. Oke. Ya, paling gitu aja sih untuk video kali ini.
Ini video update Bitcoin selama halving. Jadi saya setiap hari tentu saja akan terus update mengenai Bitcoin atau sentimen-sentimen apa yang terjadi di pasar, supaya teman-teman bisa analisa sendiri dan juga mempunyai pandangan lebih dini terhadap market ya. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.